Perkenalkan, nama saya Tiara Mustika dari kelompok 1 dengan NIM 21122307 akan mempresentasikan materi mengenai definisi daerah dan definisi pembangunan ekonomi daerah. Pendahuluannya yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa itu definisi dari daerah. Definisi dari daerah mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari tinjauan aspek ekonomi, daerah mempunyai 3 definisi, yaitu yang pertama, suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain tercermin dari segi pendapatan, per kapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan lain sebagainya. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah homogen. Yang kedua yaitu suatu daerah dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah modal. Dan yang ketiga adalah suatu daerah adalah suatu ruang ekonomi yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti suatu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi, daerah di sini didasarkan atas pembagian administratif suatu negara. Dalam berbagai definisi seperti ini disebut dengan daerah perencanaan atau daerah administrasi. Dan selanjutnya adalah definisi dari pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada harus mampu menafsir potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra, NIM saya 21121302. Baik, dalam presentasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam konsep saat ini, tidak ada satu teori pun yang mampu untuk menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Nah, meskipun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari pembahasan teori-teori tersebut berkisar pada 2 hal, yaitu metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini berperan tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah, karena teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal dapat mengalir tanpa restriksi. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupa tinggi menuju ke daerah yang berupa rendah. Yang selanjutnya ada teori basis ekonomi. Dalam teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Drinking bubble tea and that's my day. Driving through the coast to the sea. The holiday with you is so great. The summer dream, will you go there with me? We settled near the sea, so let's take a break, shall we?
kecil untuk menyediakan sumber daya, industri bahan baku. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa penduduk daerah yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah, NIM saya 211223059. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya, yaitu tentang arti penting pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan memperbaiki kapasitas sektor swasta agar mencapai pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dibutuhkannya campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah tersebut untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh daerah yang bersangkutan. Jika proses perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar, akan membawa akibat kurang menguntungkan baik daerah terbelakang atau daerah maju. Nah, pada akhirnya justru akan mengganggu kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah akibat kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskin, yaitu daerah tersebut akan kesulitan dalam membangun sektor industrinya. Dalam memperluas kesempatan kerja, penduduk akan berkembang lebih pesat sehingga pendapatan per kapita penduduk akan semakin rendah. Dan kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran. Oleh karena sempitnya kesempatan kerja di daerah tersebut, maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, dan yang memiliki pendidikan yang relatif baik. Di sisi lain, daerah-daerah maju mulanya memang akan menikmati banyak keuntungan dari ekspansi ekonominya, tetapi pada akhirnya akan mengalami kesulitan. Antara lain, daerah tersebut akan menjadi padat, sehingga memaksa pemerintah setempat untuk memperbesar pengeluaran untuk menciptakan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat, dan daerah ini akan mengalami masalah sosial sebagai akibat dari perkembangannya, seperti polusi, kerawanan keamanan, dan sebagainya. Sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah itu ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik, kedua, lingkungan regulasi, yang ketiga, lingkungan atitudinal. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Yang pertama yaitu entrepreneur, yang kedua koordinasi, yang keempat fasilitator, dan yang kelima stimulator. Adapun informasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi daerah, yang pertama yaitu data penduduk, kondisi pasar kerja, karakteristik ekonomi, kondisi fisik, dan pelayanan jasa bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Purbairwanda, NIM saya 211223077. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapasitas pembangunan ekonomi masyarakat. Informasi tentang kondisi perekonomian tidaklah cukup sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, analisis tentang profil kelembagaan masyarakat juga perlu ditambahkan. Kemudian diperlukan informasi tentang sistem perkembangan di daerah sebagai berikut. 1. Lembaga-lembaga masyarakat. Kemudian kedua, struktur ekonomi. Ketiga, lembaga-lembaga politik. Keempat, lembaga-lembaga keuangan. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan dan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujanto. Saya dari kelas 3 RSC. NIM saya 21121323090. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode kuantitatif dalam analisis potensi daerah. Pada dasarnya, analisis SIPSER menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar, provinsi atau nasional.
Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional, kota atau kabupaten dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, tingkatannya provinsi. Dengan menggunakan analisis Shifter, dapat diketahui perubahan struktur ekonomi selama periode pengamatan tertentu. Data yang digunakan adalah PDRB sektoral. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah, membandingkannya dengan daerah yang lebih besar, regional atau nasional, serta mempengaruhi pertumbuhan melalui jumlah outputnya. Jika output bertambah, maka daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan kesempatan kerja agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Yang kedua ada pergeseran proporsional atau proportional shift, mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Yang ketiga ada pergeseran diferensial atau differential shift, membantu kita dalam menentukan berapa jauh daya saing industri daerah lokal dengan perekonomian